Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Eka Widianti akan membacakan materi selanjutnya yang ketiga, yaitu tabungan dalam perbankan syariah. Yang pertama ada tabungan wadiah. Dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak penitip ke pihak penyimpan, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Adapun yang dapat dititipkan di bank adalah suatu barang yang berharga seperti dokumen, uang, surat berharga, dan barang berharga lainnya. Simpanan atau tabungan yang berakad wadiah ada dua, yaitu yang pertama ada wadiah yat amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut sampai barang diambil kembali oleh nasabah penitip. Yang kedua ada wadiah yat domanah, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Yang selanjutnya kedua ada tabungan mudharobah, yaitu bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharobah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan yang telah disampaikan sebelumnya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan data, prinsip mudharobah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dalam mudharobah mutlahah, yaitu bahwa tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Yang kedua, mudharobah muqayyadah, yaitu memberikan kewenangan terbatas kepada pihak lainnya dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam transaksi dengan prinsip mudharobah, rukun yang harus dipenuhi yaitu ada 4. Yang pertama ada pemilik modal atau dana, yaitu sabibul mal. Yang kedua pengelola dana mudharib. Yang ketiga usaha atau pekerjaan amal. Yang keempat ada akad. Selain itu terdapat syarat yang harus dipenuhi. Ada 5. Yang pertama, berbentuk uang dan buku barang. Yang kedua, memiliki jumlah yang jelas. Yang ketiga, modal memberikan berbentuk tunai dan bukan hutang. Yang keempat, harus langsung diserahkan kepada muraib. Yang kelima, pembagian keuntungan yang dilakukan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Jadi pada dasarnya hanyalah tabungan wadiah yang penarikannya bisa dilakukan kapanpun sehingga dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya. Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka adapun yang menjadi landasan dan kekuatan hukum dalam menginvestasikan harta melalui tabungan di bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah yang pertama, landasan syariah tabungan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu. Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa Allah mengajurkan untuk mencari harta dan mengembangkan harta dengan cara berniaga atau berinvestasi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi dapat ditarik dengan bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengenai pengertian tabungan, tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua jenis. Tabungan mudharabah yang bermotif investasi. Selanjutnya ada tentang hadis. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, sampaikanlah, tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Sahih Abu Dawud. Selanjutnya kaidah fikih tabungan wadiah dan mudharabah. Yang pertama yaitu artinya segala sesuatu yang tergantung tujuannya. Kedua, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilaksanakan. Yang ketiga, boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Keempat, kerugian dengan keuntungan ditanggung dan dibagi bersama. Contoh real praktek pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu secara umum, misalnya pada pembiayaan murabahah, bank syariah bukan murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual secara langsung kepada pembeli, karena kenyataannya bank syariah tidak mempunyai persediaan barang. Hampir 80% penggadaan barang yang dijual kepada nasabah diwakilkan kepada nasabah bersangkutan untuk membelinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.